Kali ini Ketapang TV dengan programnya Ketapang TV Journal berkesempatan melakukan wawancara eksklusif di kediaman Bapak Muhammad Yasir Ansari selaku bakal calon bupati yang berpasangan dengan Bapak Budi Matius melalui jalur independen atau perseorangan. Berikut petikan wawancara rekan kami Veronica Sartono di kediaman Bapak Muhammad Yasir Ansari. Ya, Pilkada 2020 ini walaupun ditunda-tunda terus ya, tapi saya bersama Pak Budi memang berniat untuk ikut. Makanya kita mengambil jalur independen ini sebagai perahu kita. Ini sebenarnya dengan maksud tertentu, dengan maksud kita ingin Ketapang ini diurus oleh Ketapang. Kita tidak anti Jakarta, tapi bahwa Ketapang ini memang sebaiknya diurus oleh orang Ketapang, bukan bergantung kepada sesuatu entitas yang lain. Makanya kita ingin ikutlah dalam pilkada ini, melihat memang kenyataan Ketapang memerlukan ide-ide, Ketapang memerlukan tapi Ketapang memerlukan gagasan yang berkesinambungan dari apa yang telah dicapai sebenarnya. Jadi tidak autopilot, harus terarah Ketapang ini. Itu saja. Bagaimana kesiapan perbaikan untuk verifikasi validasi dan persyaratan sebagai bakal calon untuk tahap kedua ini, Pak? Persiapan kita alhamdulillah ya sudah matang. Kita juga sudah menyerahkan dukungan kemarin dan alhamdulillah sudah di-approve oleh KPUD sejumlah 137 ya. Jadi ini akan masuk ke dalam tahap verifikasi faktual di lapangan dan kita sangat optimis bahwa verifikasi ini akan mulus untuk kita, karena kontrolnya kan sekarang lebih kepada keterlibatan kita dalam menghadirkan para pendukung ini. Tidak seperti kemarin KPU yang aktif, sekarang kan kandidat yang aktif bersama para relawan. Jadi kita bismillah optimis. Maaf Pak, seandainya jika dalam tahap ini atau pada pemilihan nanti Bapak beserta pasangan tidak lolos, apa tindakan yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Intinya begini, kita yang begitu-begitu kan melihat situasinya. Kita tidak bisa memutuskan apa yang akan kita lakukan sebelum kita lihat situasinya. Misalkan katakan kita ternyata tidak lolos dari verifikasi ini. Apa faktornya? Apakah karena relawan kita yang setengah hati atau memang ternyata dukungan itu tidak benar? Ya sudah. Tapi kalau ternyata tidak lolos ini, relawan benar, dukungan benar, lalu ada faktor-faktor lain yang artinya tidak sesuai dengan aturan main, ya tentu kita akan melakukan upaya-upaya hukum lah yang mungkin untuk kita ambil sesuai dengan koridor yang berlaku lah. Pikir begitu. Apa misi dan visi Bapak beserta pasangan sebagai calon bupati dan wakil bupati? Visi misi 2 kalimat. Kalimat pertama, Ketapang layak lebih baik. Jadi kita melihat harusnya Ketapang tidak seperti ini. Harusnya Ketapang lebih baik. Kalimat kedua, balik ke pangkal jalan. Hanya dengan balik ke pangkal jalan, kita bisa memulai pembangunan Ketapang ini ke arah yang sesuai dengan fitrah manusia. Itu yang kita maksudkan balik ke pangkal jalan. Ketapang bukan cuma untuk Ketapang sebenarnya. Ketapang untuk dunia. Jadi bukan sekedar kalau hanya ingin yang normal-normal saja, ya kita nggak perlu turun lah. Tapi kita ingin sesuatu yang lebih untuk Ketapang ini, untuk kita semua. Apa himbauan Bapak kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Ketapang dalam menghadapi Pilkada 2020 ini, Pak? Ya kita berharap masyarakat Ketapang bisa melihat ini momentum. Momentum bagi orang Ketapang, bagi masyarakat Ketapang untuk
Yang pertama memperbaiki dirinya, memperbaiki Ketapang ini, khususnya manusianya. Itu tadi saya sebut balik ke pangkal jalan itu. Karena kita adalah wilayah yang sangat mungkin untuk menjadi motor, menjadi contoh bagi Nusantara, bahkan bagi dunia, untuk kehidupan yang lebih sesuai dengan fitrah, balik ke pangkal jalan. Lagi-lagi balik ke pangkal jalan, supaya Ketapang lebih baik. Kenapa Bapak memilih jalur independen dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini? Apakah Bapak tidak tertarik untuk memilih melalui jalur partai, Pak? Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya memang sengaja memilih jalur independen ini bersama Pak Budi. Kita sudah hitung matang-matang, memang Ketapang memerlukan kepemimpinan yang mandiri, ya, yang tidak begitu tergantung kepada Jakarta. Seperti kita tahu kan, kalau partai itu kan hierarkinya dari Jakarta sana. Kita tidak anti Jakarta, saya bilang, tapi melihat situasi Ketapang ini, memang kita perlu garis tujuan cita-cita Ketapang ini, ya tentu dalam bingkai Republik Indonesia ya, tapi kita ini sudah sebenarnya pondasi Ketapang ini dalam ekonomi dan budaya, kita sudah kuat, tapi tidak bergerak hanya sampai di situ. Kita harus punya cita-cita yang lebih. Maka kita tidak bisa menggantungkan platform pekerjaan kita, platform kegiatan kita, visi misi kita sesuai dengan jargon-jargon partai ya. Kita harus punya cita-cita sendiri dalam mengembangkan manusia Ketapang ini khususnya, dan sumber daya alam yang sudah kita miliki, yang sudah mulai menghasilkan bagi masyarakat kita. Jika nanti Bapak terpilih menjadi Bupati Ketapang, langkah awal apa yang akan Bapak lakukan? Saya lebih fokus ya bersama Pak Budi ini, memang titik beratnya adalah pembangunan manusia. Bukan sumber daya manusia, tapi pembangunan manusia. Saya membedakan sumber daya manusia ini dengan pembangunan manusia. Kita ingin manusia Ketapang ini kembali seperti sebagaimana seharusnya orang Ketapang. Saya sering katakan kepada teman-teman, kita ini toke, kita ini masyarakat bos. Ya. Jadi orang Ketapang ini coba aja tanya, leluhur kita punya tanah berapa hektar? Hampir semua tidak ada yang nyebut di bawah 20 hektar. Artinya memang secara genetis orang Ketapang ini bos. Maka pembangunan orang Ketapang harus mengarah dan berpijak dari situasi dirinya. Tidak bisa kita, misalkan ada investasi masuk nih Ketapang besar, sudah mulai menghasilkan ini kan. Tujuan kita seperti juga yang diinginkan oleh Pak Morkes ya, saya sebut Pak Morkes ini karena beliaulah yang di era beliaulah investasi-investasi besar masuk sini. Bukan untuk menjadikan orang Ketapang ini sebagai buruh di perusahaan sawit atau di perusahaan tambang, tapi menjadi partner kerja. Katakan misalkan ada perusahaan besar sawit di sini. Kalau kita orang Ketapang ini bercita-cita menjadi pekerja saja, pasti kalah lah etos kerja. Pendidikan pasti kalah. Banyak hal yang juga ya secara bisnis saya juga mengerti, karena saya memang background saya kan bisnis. Tentu kita nggak akan mempekerjakan orang yang pendidikannya rendah untuk jabatan-jabatan tertentu. Nah, sedangkan orang Ketapang di mana sekolah? Kesempatan sekolah kan jauh. Kita tidak punya universitas bagus di sini. Maka yang kita punya apa? Tanah yang banyak kan? Nah, tanah yang banyak ini kan bisa menghasilkan makanan. Harusnya orang Ketapang didorong dan dibantu untuk menjadi partner. Ya oke, perusahaan sawit di sini sudah menghasilkan banyak tenaga kerja, makanya dari mana? Ya beli dari kita dong. Maka saya tidak setuju kalau ada investasi besar dalam urusan pangan, enggak. Kita ingin orang Ketapang yang memenuhi pangan, tamu-tamu kita nih, investor-investor yang harus kita jaga. Nah itu salah satu bentuk bukan tujuan apa yang akan kita kerjakan untuk bagaimana orang Ketapang yang saya sebut tadi balik ke pangkal jalan, balik kepada
fitrahnya orang Ketapang. Kita bukan masyarakat pekerja di Ketapang ini, pedagang pada umumnya dulu. Ya. Orang kita dari zaman nenek datuk kita udah berdagang sampai ke Tumase, sampai kemana-mana, Tumase Singapura ya. Kebun-kebunnya besar-besar. Zaman Belanda aja kan kita punya kebun karet, penghasil karet besar sini. Nah, sekarang sawit. Dulu zaman Pak Morkes itu kan tujuan dasarnya itu pertama itu, yang kedua membuka akses. Jadi akses jalan Indonesia ini udah merdeka lebih dari 50 tahun dia bilang. Tapi kok jalan kok nggak tembus-tembus, ada desa-desa yang nggak tembus. Nah, dengan masuknya investasi besar itu, dulu kan kita punya APBD kurang lebih 500 sampai 700 miliar. Sekarang udah 2,6 T. Nah, pada saat itu idenya memasukkan investasi besar ini selain untuk membuat bangun ekonomi Ketapang, yang kedua juga untuk membuka akses. Terbukalah akses pada zaman itu. Nah, sekarang kok dengan 2,6 T bahkan merawat kita tidak bisa. Nah, maka itu juga jadi kegelisahan kita. Saya dengan Pak Budi dan kawan-kawan lah yang mendorong kita. Ini harus dibenahi ini harus diatasi ini, tidak boleh dibiarkan seperti ini ya. Sudah, bismillah. Kita siapkanlah diri kita untuk membawa teman-teman, membawa masyarakat Ketapang untuk lebih maju, lebih layak hidupnya, tidak seperti sekarang. Bisakah Bapak memberikan sedikit edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Ketapang, dalam menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2020 ini, Pak? Ya, seyogyanya masyarakat Ketapang jangan golput. Walaupun saya mengerti juga sebenarnya akar permasalahan. Kita punya pandangan sendiri tentang akar soal kenapa orang golput. Salah satunya misalkan begini. Dalam keyakinan asli, fitrahnya ya, bahwa sebenarnya demokrasi itu kan tidak sesuai dengan fitrah. Ada yang berpikir seperti itu, termasuk saya sebenarnya. Nah, tapi kan kita tidak mungkin hidup dalam gua, dalam hayalan. Kita hidup di dunia nyata ini ya. Kalau kita ingin memperbaiki Ketapang ini, ya tentu kita harus juga ikut terlibat, khususnya dalam urusan pemilu ini, karena ini menentukan siapa nanti yang akan menahkodai Kabupaten Ketapang ini, pemerintahnya. Dengan demikian menentukan juga kemana arah Ketapang ini dibawa, dan juga ujungnya menentukan juga kita jadi apa, kan gitu. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat Ketapang, yuk cerdas, kita gunakan hak pilih. Saya pikir begitu. Selamat atas mengudaranya Ketapang TV. Semoga terus mengudara dan dapat memberikan warna kepada perkembangan Ketapang ke depan. Bismillah.